Sebagian rumah makan pasang foto kiai. Apa keyakinannya? Keyakinannya supaya makin laris. Dia jadikan foto itu sebagai jimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, apa hukumnya memajang foto wanita yang sudah meninggal dunia? Yang memajang adalah teman-temannya, bahkan keluarganya, dengan maksud berbela-sungkawa. Syukron, Ustaz. Yang pertama, memajang foto ini hukumnya haram, baik orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Bahkan yang sudah meninggal ini fitnahnya lebih besar daripada yang masih hidup. Kesyirikan pertama yang terjadi di zamannya Nabi Nuh adalah karena memajang foto orang-orang yang sudah meninggal. Mereka bikinkan patung, lama-lama disembah. Orang kalau meninggal cukup dikenang dengan cara didoakan. Ya, itulah kewajiban kita, didoakan. Rasul SAW ketika mengantarkan jenazah sahabatnya, Rasul mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan doakan, mintakan agar dia dikokohkan menjawab pertanyaan malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Itu yang harus kita lakukan, ya, mendoakannya, bukan memajang fotonya. Bagaimana memajang foto ulama besar di rumah? Apakah termasuk syirik? Jemaah sekalian, pertama, gambar-gambar bernyawa, yaitu lukisan ataupun patung-patung, dilarang keras di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar atau tukang lukis itu, atau tukang pahat patung. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, yudahi'una bi khalqillah, mereka menyaingi ciptaan Allah. Maka jemaah sekalian, kenapa terlarang? Minimalnya karena dua sebab. Yang pertama, perbuatan itu mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan sejarah terjadi kesyirikan pertama sekali, penyembahan kepada patung-patung, karena ada orang yang buat patung-patung. Dan jemaah sekalian, sejarah terjadinya kesyirikan pertama sekali, yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuat patung itu, tapi anak keturunan mereka. Maka ini yang perlu kita waspadai. Jangan sok kita mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi apakah kita bisa menjamin anak-anak kita nggak akan menyembah patung itu? Hati-hati. Sama dengan foto-foto atau lukisan-lukisan. Iya. Dan foto ulama justru lebih berbahaya. Kalau foto mungkin saudara kita tukang becak, bukan ulama, nggak terlalu berbahaya. Tapi karena dia ulama, justru lebih berbahaya. Atau dia orang soleh, atau seorang ustadz, justru lebih berbahaya. Kenapa? Ada kecintaan hati kepada mereka, sehingga setan bisa memanfaatkan itu, menjerumuskan kita pada sifat pengkultusan. Jadi, kalau ini sebabnya, maka foto termasuk. Dan jemaah sekalian, subhanallah, ini sebenarnya bukan sekedar kekhawatiran, sudah terjadi. Ya, antum mungkin pernah lihat sebagian rumah makan pasang foto kiai. Apa keyakinannya? Keyakinannya supaya makin laris. Dia jadikan foto itu sebagai jimatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa mengenakan jimat,
maka dia telah mempersekutukan Allah. Ya, dia anggap itu sebagai penglaris dagangannya. Jadi kalau ini sebabnya, maka termasuk di situ. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi bukan syirik, tapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, sebaiknya dihindari. Iya. Bukan sebaiknya, seharusnya dihindari. Terus gimana kalau di Pekanbaru, nggak hanya di Pekanbaru, sampai ke Papua sono ada ya, rumah makan orang Pariaman itu namanya Tuanku Saleh. Saleh juga namanya ya. Tuanku Saleh ini salah satu figur legendaris di kalangan orang Pariaman. Dulu beliaulah yang mengislamisasikan. Kalau Islam udah masuk ke Pariaman, tapi mengislamisasikan orang Pariaman. Sehingga dengan ajaran beliau banyaklah orang yang jadi soleh. Doa-doanya mustajab. Kalau beliau ada, setan kabur, sihir-sihir hancur. Oleh karena itu, supaya mengenang ajaran-ajaran beliau, orang Pariaman biasanya yang buka usaha taruh tuh di ini. Tunggu dulu, jangan sebut dulu hukumnya. Saya mau tanya nih ya. Kalau majang di sekolah, ini kan orang sekolahan nih, supaya aman waktu akreditasi. Iya, majang foto. Ayo siapa ayo? Gimana, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Supaya apa? Aman dari akreditasi. Itu kan sihir baru itu. Iya, tolak bala baru itu. Masa ama dia aja boleh, ama Angku Soleh nggak boleh, kan aneh. Majang foto pacarnya boleh, majang foto Angku Soleh kok nggak boleh? Oh ternyata dia punya mazhab, foto itu haram. Ya sudah, udah nggak bisa ngomong kita sama dia. Gimana mengharamkan foto? Dia kajiannya direkam, streaming lagi. Kalau ngerti ilmu tentang ilmu apa namanya nih? Multimedia. 1 detik berapa foto? 30 foto. Itu hancur nggak fatwanya tuh? Ya. Jadi ternyata video-video yang antum tonton itu di YouTube itu, Dajjal baru itu, ya. Semoga nggak jadi bajal ya. Semoga jadi guru yang hebat juga. Itu ternyata berasal dari foto. 1 detik ada 30 foto. Makanya kita bisa melihatnya kalau kurang cepat. Jadi mukanya, hidung saya jadi 2 di situ. Ya. Benar nggak? Kalau fotonya sudah haram, kita udah bisa ngomong dah. Ya. Seingat saya, siapa Syekh Hadrami yang datang waktu itu? Syekh Abdul Hadrami sudah jelaskan bahwa majang foto itu bagian daripada bab cinta, bukan bab syirik. Bab apa? Bolehkah saya di dompet pajang foto istri saya? Foto profil, bahkan antum jadikan foto status di WA, DP, BDP di WA, boleh nggak? Wah, itu lebih ganas daripada naruh foto Angku Soleh di rumah makan. Ya nggak? Coba sekarang berpikir yang logis, yang sederhana sebelum masuk dalil. Nah, coba tanya sama orang Pariaman. Mereka maksudnya majang itu bab cinta atau bab syirik? Hah? Syirik artinya apa? Nah, ini kita tanya pelan-pelan ya. Syirik itu ada 2, Pak. Pelan-pelan, Pak ya. Syirik itu 2. 1, menyembah selain Allah. Kedua, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Maka syirik terbagi 2, syirkul ibadah, syirkut aqidah. Yang tadi majang foto itu syirik di mana? Antum pastiin dulu, kalau enggak antum sudah mengkafirkan sama muslim. Hati-hati. Siapa yang mengkafirkan sama muslim, saya khawatir su'ul khatimah sebelum mati. Hati-hati. Tanya dulu sama orang Pariaman ya. Tanya dulu sama Ustaz Roni nih. Ini Ustaz beliau kita nih, orang Pariaman asli nih ya. Tanya dulu. Saya kan bukan orang Pariaman, Pak. Saya nggak tahu. Tanya dulu sama mereka. Ya.
Ini sekaligus saya mau jelaskan. Ternyata di kelompok tarekat ada namanya Naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Banyak yang nanya, itu pakai foto boleh nggak? Kita tanya dulu, jangan langsung divonis. Kamu melihat foto itu nyembah Qadirun Yahya atau mengenang cintamu kepada Qadirun Yahya? Kalau nyembah musyrik, kalau mengenang, ya antum mengenang mantan aja tiap hari buka Facebook mantan. Nggak ketemu, di search, dicari. Tuh, yang ketawa tuh pengalaman tuh. Iya. Jadi hati saya paling takut membid'ahkan dan mengatakan syirik kepada orang tertentu. Ya, jadi syirik terbagi dua, berapa? Syirik ibadah. Nah, orang yang naruh foto itu dia nyembah Tengku Soleh nggak? Enggak. Orang yang melihat foto Syekh Qadirun Yahya nyembah enggak. Dia meyakini bahwa dua foto ini menandingi Allah atau bukan? Kalau iya, kalau tidak, enggak masalah. Oke? Ya. Semangat amat sih.